Bertemu lagi dengan saya, Dona Angelina. Kita sampai di pertemuan yang membahas tentang Elements of Design Intro to Shape and Space. Dalam dua dimensi itu ada struktur-struktur untuk membentuk suatu seni. Nah, di dalamnya itu terdapat subject matter, konten, konteks, dan juga form. Kita akan membahas fokus di form. Form ini terdiri dari elements of design, elemen-elemen dari desain, yaitu ada garis, shape and space, tekstur, value, warna, dan juga ada principle of organization, yaitu atau principle design, itu mencakup balance atau keseimbangan, emphasis, dan focal point. Lalu di dalamnya ada juga rhythm, atau nanti lama-lama dia akan bisa membentuk sebuah pattern, scale and proportion, dan juga unity atau kesatuan. Degrees of representation. Nah, di sini kita lihat ada representasional dan non-representasional. Representasional itu masuk di dalamnya adalah aliran seperti naturalism, realism, lalu masuk di tengah-tengahnya ini semi abstraksi, abstrak, dan form atau form only. Di sini kalau naturalism itu dia jauh lebih gamblang apa adanya menampilkannya nih. Realism seperti ini, semi abstraction kalau kira-kira digambarkan itu agak sedikit tidak beraturan. Terus ini abstraction sangat lebih tidak beraturan dan form only mungkin kita bisa mengenali produk itu karena begitu brandingnya sudah kuat, kita melihat seperti ini aja sudah tahu kalau dia itu adalah produk dari Coca-Cola tanpa menuliskan tulisan Coca-Cola di dalamnya. Jadi disimpulkan subject matter form di sini ya. Shape, bentuk. A visual perceived area created by an enclosed line, color, or change in value. Jadi sebuah visualisasi yang terbentuk dari garis-garis yang saling terhubung, warna, dan juga perubahan value. Value itu seperti agak seperti gelap terangnya lah kurang lebih. Jadi kira-kira ini garis pada saat kita mempertemukan beberapa garis, contohnya ini ada 4 garis, kita bisa mata kita terdistorsikan ya atas bentuk yang ada. Value di sini eh, suatu gambar di mana ditempatkan gelap terangnya. Lalu warna ada visual yang tercipta di sini, ada terkesan yang permukaannya itu timbul, ada juga yang terkesan dia itu mundur ataupun di belakang posisinya. Kemudian ada shape. Main karakteristiknya shape itu atau bentuk itu terbagi menjadi dua, ada geometrik dan juga organik atau biomorphic shape. Geometrik itu kalau dikatakan bahwa dia sebuah geometrik itu biasanya lebih bisa terukur atau bisa dihitung. Contohnya bentuk-bentuk seperti persegi panjang, kotak, lingkaran, segitiga, benda-benda atau bentuk-bentuk yang jauh lebih bersudut. Sedangkan organik atau biomorfik itu eh, suatu bentuk yang didasari oleh garis-garis natural yang biasanya dia itu tidak bisa dihitung. Contohnya seperti ini yang gambar di kanan. Jadi dia itu lebih gemulai, lebih lentur, tidak sekaku seperti geometrik. Ini adalah tampilan dari geometric shape. Sedangkan ini adalah tampilan dari bentuk organik. Shape and space. Positive shapes seperti figur di sini merupakan bentuk utamanya atau main subject dalam sebuah gambar. Sedangkan negative shape atau ground dia adalah latar ya. Latar yang
ada sehingga dapat membentuk si positive shape tersebut. Contohnya seperti gambar kursi ini, yang hitam merupakan positive shape, sedangkan yang putih itu adalah negative shape. Contohnya ini, ada positive dan negative shape. Struktur dua dimensi dalam desain. Ya, tadi ya kita ulangin lagi. Ada elemen of design terdiri dari garis, shape and space, tekstur, value, warna. Dan principle of design atau organization ada keseimbangan, emphasis, dan focal point, rhythm, scale, dan proporsi, dan juga kesatuan. Ini adalah komposisi symmetrical balance. Nah, ini kita sedang berbicara tentang prinsip ya, prinsip desain. Dia ini komposisinya itu simetris kanan dan kiri, ya. Ini juga sama komposisi simetrik yang atau balance composition kanan dan kirinya sama seperti mirroring. Dan ini adalah radial balance di mana dia itu cenderung memutar dari atas ke kanan ke kiri ke bawah dan saling dengan bentuk yang sama, komposisi bentuk yang sama. Ini juga masih masuk ke dalam kategori radial balance. Kemudian ini masuk ke kategori asymmetrical balance, di mana ini tidak ada yang sama, cenderung asimetris. Kita bisa melihat titik focal pointnya itu ada di dalam yang kotak sini, agak sebelah ke kanan. Ini juga asymmetrical balance. Sama. Dan ini juga masih masuk ke dalam kategori asymmetrical balance, keseimbangan yang asimetris atau tidak sama. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas saya.